Pengajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Demikian pula kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali pembahasan fikih muamalah dan kita membahas satu pembahasan yang masih ada hubungannya dengan hutang piutang, yaitu pembahasan al-hajru. Al-hajru menggunakan hak kecil ya. Al-hajru, maksud dari al-hajru maknanya adalah al-man'u, yaitu menahan. Secara bahasa, makna dari al-hajru adalah al-man'u, menahan, menghalangi, atau menonaktifkan, seperti itu. Secara istilah, maksud dari al-hajru adalah man'u insanin min tasarrufihi fi malihi li sababin syar'iyyin. Al-hajru secara syar'i maksudnya adalah menghalangi seseorang, tindakan menghalangi seseorang dari transaksi terhadap hartanya disebabkan sebuah alasan yang syar'i. Apa hikmah disyariatkannya al-hajru ini? Yaitu bentuk mungkin lebih tepat sita begitu ya. Tapi adapun makna sita, maknanya adalah dia mengambil ya. Mengambil. Akan tapi ini hanya tindakan untuk menghalangi, ya, tindakan untuk menghalangi ya atau membatasi orang tersebut ya dari bertransaksi terhadap hartanya karena ada sebab-sebabnya. Hikmah dari pensyariatan al-hajru ini, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menjaga harta. Sehingga diharamkan mencuri, diharamkan mubadir, diharamkan merampas, mengambil tanpa hak, ya. Kemudian diharamkan juga ya hal-hal yang ini akan merugikan ya harta orang lain. Oleh karenanya di antara hal yang dengannya disyariatkan Islam ini ya adalah untuk diantaranya adalah penjagaan terhadap harta, hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dan untuk mencapai hal tersebut ada sarana untuk sampai ke sana, di antaranya adalah ya al-hajru ini, ya. Al-hajru yaitu ya
membatasi atau menahan ya seseorang dari bertransaksi terhadap hartanya karena alasan yang syar'i. Apa alasan? Di antara alasan disyariatkannya al-hajru, yaitu ditahannya seseorang dari bertransaksi terhadap hartanya, di antaranya adalah karena orang tersebut tidak baik di dalam bertransaksi, ya. Tidak bagus, tidak baik dalam bertransaksi. Yang ini bisa jadi akan merugikan dirinya sendiri, ya. Bertransaksi dengan hartanya. Seperti contohnya orang gila, ya. Demikian. Kemudian atau ya sebab yang lain dikarenakan ya ada sisi penyanyian harta yang dikhawatirkan bila orang tersebut bertransaksi dengan orang lain, ya. Ini seperti contohnya adalah anak kecil, ya, anak kecil. Anak kecil bisa jadi dikarenakan dia menginginkan sesuatu, ya, tanpa dia mempertimbangkan ya besar kecilnya dari nilainya, seperti itu, sehingga bisa jadi ya dia akan tertipu, lantas ya dia akan menyia-nyiakan hartanya. Bahkan ya terkadang dia bisa menghabiskan harta tersebut hanya untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya sepele namun dia menyukainya. Demikian. Sebab yang lain ya begitu juga ada bentuk tabdzir, yaitu tindakan mubadir, ya, tindakan mubadir. Contohnya ada orang yang dia membeli sesuatu tanpa ada keperluannya, ya. Tanpa ada keperluannya. Sementara ya tindakan menyia-nyiakan harta, tindakan mubadir, ya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kalian melakukan tindakan mubadir karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadir ya itu adalah saudara-saudara syaitan. Demikian. Nah, ini seperti orang-orang yang kurang akalnya, ya, belum sempurna akalnya. Atau ya sebabnya adalah ketika seseorang bertransaksi, ya, ini akan merugikan orang lain, ya, dikarenakan ada hak ya orang lain yang termudoroti ketika dia bertransaksi. Seperti contohnya orang yang bangkrut, orang yang bangkrut yang dia memiliki beban hutang, ya, seperti itu. Maka ya ini sebab-sebab di mana seseorang itu ya dia ditahan atau dibatasi dalam bertransaksi terhadap hartanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ya syariat ya berlakukannya pembatasan atau pelarangan, demikian pula menghentikan transaksi seseorang terhadap hartanya ini sebenarnya Allah berlakukan sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dan bentuk kebaikan Allah kepada orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 5, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian berikan harta-harta ya atau janganlah kalian serahkan harta-harta itu kepada orang-orang yang kurang akal, yang belum sempurna akalnya, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai pokok kehidupan. Berikanlah ya rizki bagian kepada atau belanjakanlah ya untuk mereka pada harta tersebut, dan berilah pakaian kepada mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sesungguhnya ini merupakan bentuk ya al-hajru yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajru ya yaitu pembatasan, ya pelarangan ya
demikian juga penghentian ya seseorang itu dari transaksi di dalam hartanya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan macam-macam al-hajru atau pembatasan atau penghentian ya transaksi seseorang terhadap hartanya. Yang pertama adalah penghentian tersebut ya untuk maslahat bagi orang lain, ya, untuk maslahat bagi orang lain. Seperti contohnya, ya, pembatasan atau penghentian atau penonaktifan seseorang yang bangkrut, yang dia memiliki hutang-hutang, ya, terhadap orang lain pada hartanya, ya. Nah ini diberlakukan pembatasan atau bisa juga dikatakan penyitaan, ya, namun bukan untuk dikuasai, namun sekedar untuk ditahan dia dari bertransaksi terhadap hartanya karena ada hutang-hutang yang ada pada orang lain, ya. Maksudnya hutangnya ya terhadap orang lain yang harus dilunasi dari hartanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis yang kedua atau macam yang kedua dari al-hajru, yaitu pembatasan atau penyitaan atau juga penghentian ya transaksi seseorang terhadap hartanya. Nah ini untuk tujuan kemaslahatan dirinya sendiri, ya, seperti contohnya ya diberlakukan kepada anak kecil, orang yang kurang atau sebelum sempurna akalnya, begitu juga orang gila, ya, ini agar hartanya tidak menjadi sia-sia, ya, demikian pula tidak mubazir, demikian. Sebenarnya untuk menjaga harta mereka. Nah ini, jadi ini fungsi atau jenis dari al-hajru, yaitu pembatasan atau penonaktifan atau penghentian, ya, kewenangan di dalam bertransaksi terhadap hartanya. Demikian. Jadi pembagian ini berdasarkan tujuannya atau berdasarkan maslahatnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang bangkrut di dalam syariat kita disebut dengan muflis. Muflis yaitu orang yang hutangnya lebih banyak ketimbang ya harta yang ada, dan dia ya dinonaktifkan ya dari pihak peradilan atau pengadilan dari kewenangan terhadap bertransaksi ya pada hartanya berdasarkan tuntutan dari orang-orang yang memberikan piutang kepada dirinya atau sebahagian mereka. Demikian. Dan ditahan dia ya dari untuk bertransaksi agar tidak memberikan mudarat kepada orang-orang yang berhutang. Mengapa? Karena dengan seperti itu ya akan terjaga harta mereka sehingga bisa terbayarkan hutang-hutang ya hutang-hutangnya. Demikian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan sebutkan beberapa bentuk hukum seputar orang yang bangkrut. Yang pertama adalah orang yang hartanya ya itu lebih banyak ketimbang hutangnya. Ya. Atau senilai. Itu orang yang hartanya itu lebih banyak ketimbang hutangnya atau dia senilai. Ya, maka yang seperti ini tidak perlu ya diberlakukan al-hajru, yaitu pembatasan atau penonaktifan, demikian pula penghentian terhadap penggunaan atau kewenangan terhadap transaksi pada hartanya. Namun dia diperintahkan untuk membayarkan hutangnya. Nah, kalau dia tidak mau, ya, maka ya dia ditahan atau dipenjarakan berdasarkan tuntutan dari orang yang telah memberikan piutang kepada dirinya. Demikian, ya. Nah, apabila dia masih tidak membayar hutangnya, ya, dan dia tidak juga menjual hartanya untuk memenuhi pembayaran hutang tersebut, maka dalam hal ini pihak pengadilan ya ini
bisa ya menjual hartanya tersebut atau mengambil hartanya lalu menyerahkan kepada pihak yang telah memberikan piutang kepada orang tersebut. Demikian. Nah, ini kewenangan, bukan bentuk kezaliman, bukan. Ya, bukan bentuk kezaliman. Mengapa? Karena ini pernah kita sebutkan hadisnya, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Ya, orang yang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka itu menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan ya sanksi hukuman untuknya. Demikian. Ya. Nah, di antara ya pendapat para ulama ya atau tafsiran terhadap hadis tersebut dari sebagian ulama, bahwasanya maksud dari sanksi hukumannya adalah al-habsu, yaitu dipenjara. Demikian. Ya. Ditahan dia. Bisa maksudnya adalah ya ditahan dia dari penggunaan hartanya, ya ditahan dia dari penggunaan hartanya, itu disita kemudian ya dipenuhkan kepada pembayaran hutang tersebut. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya orang yang hartanya itu lebih sedikit dari beban hutangnya, ya. Maka orang seperti inilah yang sesungguhnya dikatakan dengan bangkrut, orang yang bangkrut, muflis, ya. Maka wajib ya untuk dia ditahan, yaitu ditahan hartanya, disita atau dinonaktifkan dia dari transaksi terhadap hartanya. Demikian. Dan orang-orang diberitahu tentang hal tersebut. Ya, inilah yang diantara maksud dari hadis yang kita sebutkan barusan tersebut, ya barusan tadi, yaitu layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Ya. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang, ya sementara dia mampu, maka itu menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan sanksi hukuman untuknya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu diberitahu kepada orang-orang agar orang-orang juga dia tidak ya bertransaksi dengan orang ini, ya. Mengapa? Karena itu merupakan tindakan membantu orang tersebut untuk ya tidak melunasi hutangnya. Seperti itu. Dan agar pula orang lain itu tidak terugikan, ya, tidak tertipu dengan orang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya diberlakukan penonaktifan atau penyitaan, demikian pula pembatasan dari pihak pengadilan ini berdasarkan ya tuntutan dari sebagian atau keseluruhan dari orang-orang yang memberikan piutang kepada orang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian apabila telah sempurna ya tindakan pemberian atau tindakan al-hajru, yaitu penghentian, begitu juga pembatasan atau penyitaan terhadap orang yang bangkrut ini, maka selesailah atau terputuslah tuntutan dari orang tersebut. Apabila telah selesai, ya, dan orang tersebut ya tidak boleh dia untuk memberlakukan atau tidak boleh orang tersebut untuk bertransaksi dengan hartanya, yaitu orang yang bangkrut tersebut. Maka hakim dalam hal ini, ya, bila orang yang bangkrut itu tidak juga untuk mengarahkan hartanya untuk menutup hutangnya, maka hakim pihak pengadilan ini boleh untuk menjual hartanya atau mengambil hartanya, seperti yang ada di rekening contohnya, ya, seperti ada yang di rekening atau mungkin sebahagian aset-aset orang tersebut, yaitu diambil, ya, kemudian dijual dengan harga yang sepantasnya, lalu dibayarkan kepada orang yang telah memberikan piutang kepada orang yang bangkrut tersebut. Ya, dan ini bila ternyata orang-orang yang memberikan piutang ini banyak kepada orang yang bangkrut ini, ya, maka dibagikan
sesuai dengan takaran ya kadar hutang masing-masingnya ya. Tentunya sudah jatuh tempo. Adapun yang belum maka ya ini bisa menanti. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau tidak tersisa sedikit pun harta orang tersebut, orang yang bangkrut tersebut, nggak ada harta sama sekali, ya, untuk bisa menutup hutang, maka ya dengan sendirinya ya selesailah ya tindakan al-hajr tersebut dari pihak pengadilan terhadap orang yang bangkrut tersebut, ya. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi sebab ya orang tersebut untuk bisa diberlakukan ya al-hajru, yaitu penonaktifan atau pembatasan penyitaan terhadap hartanya, karena tidak ada lagi hartanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, hukum berikutnya apabila pihak pengadilan telah membagi harta orang yang bangkrut tersebut ya sesuai dengan hutang-hutang orang yang memberikan piutang kepada orang yang bangkrut ini, dan setelah tertutupi semuanya maka tidak ada lagi tuntutan yang diarahkan kepada pihak pengadilan yang diarahkan kepada orang yang bangkrut tersebut, walaupun ya tersisa sedikit dari hartanya. Demikian. Dan tidak boleh untuk terus memperlakukan al-hajru, ya, penonaktifan, penyitaan, ya, demikian pula ya pemenjaraan ya terhadap orang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena telah dibagi ya seluruhnya. Demikian yang sudah terpenuhi. Maka dia dilepaskan, ya. Demikian. Bahkan ya biarkan orang tersebut ya mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, demikian, ya. Nah, kalau ada masih hutangnya, nah sebagian besar dari hutang-hutang tersebut telah diselesaikan, maka dimintakan ya kerelaan dari para pemberi piutang ini untuk orang ini, yaitu orang yang bangkrut ini, untuk mencari lalu menutupi hutangnya. Atau ya bisa juga ya pihak pengadilan ini menutupinya, apakah mungkin dari Baitul Mal atau mungkin dicarikan ya donatur ya untuk bisa menutupi hutang orang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bahas tentang hukum yang menahan orang yang berhutang. Wajib bagi orang berhutang yang mampu untuk bisa membayar hutang ya untuk segera dia melunasi hutangnya, ya. Nah, kalau dia orang yang lapang dan mampu namun ternyata dia mengulur-ngulur pembayaran hutang, ya, maka pihak ya pengadilan ini boleh untuk menahan orang tersebut. Mengapa? Karena penguluran terhadap pembayaran hutang sementara ia mampu, maka ini merupakan bentuk kezaliman dan pemenjaraan atau penahanan yang diberlakukan oleh pihak pengadilan terhadap dirinya ini sebagai bentuk apa? Bentuk tindakan ya pembelajaran, atau kita katakan sebagai bentuk pelajaran bagi dirinya, sebagai bentuk pelajaran bagi orang tersebut, ya, agar dia bisa bersegera untuk melunasi hutangnya. Dan ini sebagai bentuk pressure, yaitu tekanan ya bagi orang lain agar tidak bermudah-mudah juga untuk mengulur-ngulur pembayaran hutang sementara orang tersebut mampu untuk membayarnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun sebaliknya, apabila dia orang yang sulit untuk membayar hutang, maka sebaiknya ya dilakukan penangguhan pembayaran hutang. Nah, kalau ada contohnya tuntutan dari orang yang memberikan hutang kepada orang tersebut, ya, maka sebaiknya pihak pengadilan dalam hal ini melakukan as-sulh, yaitu tindakan damai. Apakah ya barangkali bisa diulur waktunya, ya ditangguhkan dia sampai batas waktu ya ada kelapangan, demikian. Dan tidak boleh ya untuk ditahan ya karena dia memang orang yang sulit,
ya. Jadi pihak pengadilan tidak boleh ya untuk menahan walaupun atas dasar permintaan dari orang yang memberikan piutang kepada orang tersebut. Mengapa? Dikarenakan orang tersebut bukanlah orang yang mampu di dalam membayar hutangnya. Demikian ya. Memaafkan ini lebih utama, demikian. Maka pihak pengadilan di sini harus ya berlaku adil ya, berlaku adil sebagai pihak penengah, demikian. Pihak yang netral bahkan bisa ya, dijadikan sebagai pihak pendamai di antara kedua belah pihak ini. Demikian. Nah, orang yang tak mampu untuk membayarkan hutangnya, memang dia tidak ada kemampuan karena ketika itu sedang sulit kondisinya, maka dia tidak dituntut ya di pengadilan. Ya, kita katakan tadi pihak pengadilan tidak boleh untuk menahannya ya. Bahkan ya wajib untuk memberikan tangguh, bahkan untuk dihapuskan atau digugurkan hutangnya, maka ini yang utama. Demikian. Ini sudah pernah kita sebutkan hadisnya, dalilnya, yaitu ayat maupun hadisnya berulang. Tidak mengapa, ini sebagai bentuk motivasi bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 280, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, Allah berfirman yang artinya apabila ya orang yang berhutang tersebut mengalami kesulitan, maka berilah tangguh sampai waktu lapang. Kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Demikian pula ya ada hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Matul ghani dzulmun. Fa idza utbi'a ahadukum 'ala maliyin falyattabi'." Rasulullah SAW bersabda yang artinya penundaan pembayaran hutang orang yang mampu yaitu adalah kezaliman. Maka apabila salah seorang di antara kalian diarahkan kepada orang yang mampu membayar, maka ikutilah. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa syarat kebolehan untuk menahan atau memenjarakan orang yang berhutang ini? Berikut syaratnya. Yang pertama adalah hutangnya telah jatuh tempo. Ya, demikian. Kemudian orang yang berhutang tersebut mampu untuk bayar. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah orang tersebut menunda-nundanya. Kemudian syarat yang keempat, ya, orang yang berhutang tersebut bukanlah kedua orang tua dari orang yang memberi piutang. Mengapa demikian? Ya, dikarenakan ya harta anak adalah harta orang tua, demikian. Maka ya, tidak ada tuntutan, ya tidak ada disebut dengan hutang orang tua kepada anak, tidak ada. Hutang orang tua kepada anak tidak adalah masalah harta. Mengapa? Ada kasus di mana ya ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW yang dia mengeluhkan ayahnya ya kepada Rasulullah SAW yang senantiasa ayahnya ini minta hartanya sementara dia punya tanggungan, ya keluarga, punya harta memang tapi punya tanggungan, ya. Maka Rasulullah mengatakan SAW, anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya ini syarat yang keempat, kita ulangi ya. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama ya, maksudnya syarat orang yang berhutang ini boleh untuk dipenjarakan oleh pihak pengadilan dengan syarat. Yang pertama adalah hutang tersebut telah jatuh temponya. Kemudian yang kedua adalah orang yang berhutang tersebut mampu untuk membayarnya. Syarat yang ketiga adalah orang yang berhutang tersebut dia menunda-nunda pembayaran hutangnya. Yang keempat adalah orang yang berhutang tersebut bukanlah kedua orang tua bagi orang yang memberikan piutang. Kemudian yang kelima adalah yang keempat ya. Yang kelima adalah ya adanya tuntutan orang yang pemberi piutang ya itu diarahkan kepada hakim ya untuk menahannya. Jadi maksudnya pihak pengadilan ini mendapatkan tuntutan dari pihak
orang yang berhutang. Jadi pihak pengadilan tidak bisa bertindak untuk melakukan penahanan atau pemenjaraan bagi seseorang yang berhutang kecuali bila ada tuntutan dari orang yang memberikan piutang. Demikian para muslim rahimani wa rahmatullah. Ini 5 syaratnya. Baik para muslim rahimani wa rahmatullah, tentunya ini sudah sering juga kita sudah ulangi ya. Tentunya memberikan penangguhan ya bagi orang yang tidak mampu untuk membayar ini keutamaannya sangat besar ya, keutamaannya sangat besar ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adhara mu'siran falahu bikulli yaumin mislaihi sadaqatun. Siapa saja yang memberikan tangguh pelunasan hutang bagi orang yang sulit, tentunya sudah jatuh tempo ini ya, maka dia mendapatkan pahala dengan setiap harinya itu 2 kali seperti hutangnya, itu seperti sedekah ya. Jadi seperti 2 kali dari nilai hutangnya dan itu sebagai bentuk sedekah. Demikian hadis riwayat Ahmad. Nah, luar biasa, ini sudah pernah kita sebutkan ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kondisi apabila orang yang memberikan piutang atau memberikan pinjaman kepada orang yang bangkrut tersebut, ternyata dia mendapati hartanya ada pada orang yang bangkrut tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, orang yang mendapati hartanya ya, itu harta benda bentuk khusus begitu ya, di sisi orang yang bangkrut, maka orang itu lebih berhak ketimbang yang lainnya. Jadi dalam kasus ya, contohnya ternyata ada seseorang yang dia bangkrut ya, ternyata dia ada mengambil atau mempergunakan ya barang-barang orang lain ya, apakah meminjam, berhutang ya dan seterusnya. Ternyata didapatkan ada beberapa ya harta yang ada di sisi dari orang yang bangkrut tersebut ya, orang yang bangkrut tersebut. Maka orang yang mendapatkan hartanya ini lebih berhak untuk mendapatkannya, bukan orang lain ya, bukan dibagi dengan cara contohnya merata, tidak. Kenapa? Ya contohnya kalau ada seseorang yang dipinjam mobilnya kan begitu ya, namun dalam jangka waktu tertentu tidak kembali begitu. Ternyata orang tersebut ya, orang yang mengambilnya ini atau meminjamnya ini, nah ini mengalami kebangkrutan ya, lalu didapati berbagai harta ya di sisinya ya, maka dan harta itu dengan bentuk yang masih ya seperti itu, bukan dalam bentuk contohnya uang, bukan mata uang. Maka orang yang memiliki harta tersebut sebelumnya, maka itu lebih berhak dia untuk mengambil atau mendapatkannya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man adraka malahu bi'ainihi 'inda rajulin aw insanin qad aflasa fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, muttafaqun alaihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mendapati hartanya dengan bentuk, maksudnya dengan zatnya, zat harta tersebut ya, mobil seperti mobil ya begitu, didapati pada ya di sisi seseorang yang bangkrut begitu ya, maka dia lebih berhak ya terhadap harta tersebut ketimbang yang lainnya. Ya, ini tentunya dengan syarat apabila ya orang tersebut dia belum menerima pembayaran terhadap harta tersebut. Ya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang ya hukum membatasi atau menonaktifkan, begitu juga menahan menahan ya kewenangan untuk bertransaksi terhadap harta orang gila ataupun anak kecil ya, atau orang yang belum sempurna akalnya ya.
Baik para muslim rahimani rahimakumullah, untuk tindakan ini tidak perlu diberlakukan ya oleh pihak pengadilan ya. Cukup saja seperti wali ya, wali mereka ya, atau keluarga mereka seperti ayah ya, paman, atau siapa saja yang ternyata mereka ini menjadi wali bagi orang tersebut ya, asalkan dengan syarat dia adil dan lurus juga ya, demikian, maka ini mereka ya lebih utama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun kalau tidak ada, maka bisa juga orang yang diwasiatkan. Ya kalau tidak ada, contohnya orang diwasiatkan atau yang diamanahkan untuk ya menjaga harta mereka ini ya, orang gila kah atau anak kecil tersebut atau orang yang belum sempurna akalnya. Kemudian setelah itu bisa juga dilimpahkan kepada pihak pengadilan seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini tentunya berdasarkan firman Allah yang sudah kita bacakan tadi, yaitu surah An-Nisa ayat 5. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kalian berikan harta-harta kepada ya, jangan kalian serahkan harta-harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang Allah jadikan bagi kalian itu sebagai pokok kehidupan ya. Dan berikanlah ya bahagian kepada mereka padanya, dan berilah pakaian ya untuk mereka. Ucapkanlah kepada mereka ini perkataan yang baik. Demikian. Mengapa? Karena itu harta mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan itu ya ditahan karena untuk kemaslahatan mereka ya. Kapankah ya tidak lagi diberlakukan proses atau tindakan penghentian atau penonaktifan kewenangan untuk mempergunakan atau bertransaksi pada harta orang yang masih kecil ini? Maka ini berakhir dengan dua hal. Yang pertama adalah ya balighnya anak tersebut ya, balighnya anak tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah ya lurusnya anak tersebut di dalam menggunakan harta atau dalam bertransaksi ya dalam hartanya. Demikian ya. Ya tentunya hal ini bisa dilatih anak kecil tersebut, seperti contohnya dia diberikan sebagian harta, kemudian dia ya untuk diuji untuk bisa berjual beli seperti itu ya. Nah kalau sudah diketahui contohnya ya bagusnya di dalam bertransaksi karena dia sudah mengenal ya mungkin nominal uang, begitu juga manfaat barang ya seperti itu dan yang lainnya, maka ini boleh ketika itu untuk diserahkan hartanya kepadanya, yaitu tidak lagi diberlakukan al-hajru, yaitu penghentian terhadap kewenangan di dalam bertransaksi pada hartanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu kapan ya diberlakukan penghentian, kapan ya tidak diberlakukan lagi, yaitu diangkatnya atau dicabutnya ya tindakan al-hajru atau pembatasan terhadap penggunaan harta bagi orang yang gila ataupun orang yang kurang akalnya. Nah tentunya ini syaratnya adalah ketika mereka sudah sempurna akalnya, sudah kembali akalnya, demikian. Sehingga sudah bagus pula di dalam bertransaksi dalam masalah harta, demikian. Yang dikhawatirkan mereka ini ya akan tertipu ya, atau mereka akan terugikan pada harta mereka, atau mereka akan menggunakan harta tersebut dalam hal-hal yang haram contohnya, atau hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, demikian. Ketika hal ini sudah bagus dalam transaksi mereka, maka diangkat atau dihilangkanlah ya tindakan penghentian kewenangan di dalam transaksi tersebut. Kemudian ya dikembalikan harta tersebut kepada mereka. Tentunya setelah ada
diberlakukan saksi, ya. Sebaiknya dipersaksikan agar ya di sini tidak ada tanggung jawab bagi para wali, ya, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 6, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kulu israfa wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 6 yang artinya, dan ujilah anak-anak yatim tersebut, itu anak-anak yang masih kecil, ya. Diuji mereka, ya, untuk bisa menggunakan harta sampai tatkala mereka, ya, telah mencapai usia menikah. Maka apabila kalian telah mendapatkan kecerdasan mereka, yaitu mereka telah pandai di dalam memelihara harta, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Serahkanlah harta itu kepada mereka. Dan janganlah kamu memakannya dengan secara berlebihan dan melebihi batas kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa, ya, di dalam menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Siapa saja yang mampu, maka hendaklah dia menahan dirinya untuk tidak memakan harta anak yatim tersebut. Namun siapa saja yang miskin, maka boleh bagi dia untuk makan harta tersebut menurut cara yang patut. Maka apabila kalian menyerahkan harta mereka kepada mereka, maka persaksikanlah, hadirkanlah saksi. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawasnya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini materi pembahasan kita terkait dengan al-hajru. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sebelumnya saya mau memberitahu pekerjaan saya kan jual beli HP second. Nah, ketika saya menawarkan HP, seringkali saya diajak untuk tukar tambah HP dengan jenis yang berbeda dengan tambahan uang yang telah disepakati. Kalau tidak saya yang menambah uang, maka konsumen yang menambahkan uang tersebut. Artinya bisa jadi konsumen ini yang menambah atau sang penanya ini yang menambahkan uang tersebut ketika tukar-menukar HP, demikian. Apakah jual beli yang seperti ini mengandung riba? Sekiranya mengandung riba, bagaimana solusi yang tepat untuk jual beli yang syar'i? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan wa fiik barakallah. Untuk tukar-menukar HP, ya, atau apa saja yang ini merupakan, ya, barang-barang yang bukan barang-barang ribawi, ya, seperti HP, kita katakan mobil, rumah, tanah, atau apa saja yang dia bukan merupakan barang-barang ribawi. Maka dalam pertukaran tersebut, bila dia, ya, tidak kontan, bila dia tidak sama, maka ini tidak berlaku riba padanya, ya. Karena pertukaran barang yang sejenis, ya, yang bila ada kelebihan padanya,
ini akan jatuh ke dalam riba fadl. Begitu juga kalau ada barang sejenis yang ditukarkan namun tertunda salah satunya, ya, maka jatuh ini kepada riba nasi'ah bila diberlakukan tukar menukar barang-barang tersebut, ya, dalam kategori barang-barang ribawi. Apa itu barang-barang ribawi? Yaitu barang-barang yang apabila ditransaksikan, dijual belikan, dibarterkan dengan tidak memenuhi pensyaratan yang syar'i, syarat-syarat syar'inya, maka dia jatuh kepada riba. Demikian. Dalam hadis yang pernah kita sebutkan ketika membahas tentang riba, barang-barang ribawi itu ada 6. Ada 6 yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi." Emas dengan emas. Berarti emas. Wal fiddatu bil fiddati. Perak dengan perak. Kemudian wal burru bil burri. Biji merah atau kita katakan gandum yang berwarna merah, bentuknya seperti gandum tapi warna merah. Saya terjemahkan dengan biji merah karena dia beda dengan gandum yang berwarna putih. Biji merah dengan biji merah. Kemudian wasyairu bisyairi, gandum yang berwarna putih itu dengan gandum, ya. Kemudian watamru bitamri, ya, kurma dengan kurma. Kemudian yang keenam adalah wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Yang keenam, barang-barang ribawi ini dibagi oleh para ulama, bahkan ini jumhur ulama, menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah emas dan perak. Ini, ya, dikategorikan dengan mata uang. Jadi semua mata uang itu disamakan dengan emas dan perak. Adapun sisanya yang 4 seperti biji merah, kemudian gandum, kurma, dan garam, maka disamakan dengannya atau disamakan kepadanya, ya, dikategorikan kepadanya adalah, ya, bahan makanan pokok yang bisa disimpan, ditakar, dan ditimbang. Seperti itu. Nah, inilah disebut dengan barang-barang ribawi yang di dalam transaksinya, jual belinya, barternya, ya, dia dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bila dia sejenis, kata Rasulullah SAW tadi, emas dengan emas dan seterusnya sampai garam dengan garam. Kalau dia disamakan dengan apa yang saat ini seperti contohnya mata uang tertentu, rupiah dengan rupiah, kemudian contohnya real dengan real, dolar dengan dolar, ya. Kalau dia bahan makanan seperti beras dengan beras, maka ini harus memenuhi 2 syaratnya. Mislan bimislin, sawaan bisawain. Sama dan serupa di dalam, ya, nilainya, kuantitasnya, ya, takarannya, kemudian timbangannya, demikian. Syarat yang kedua adalah yadan biyadin. Yadan biyadin, yaitu kontan, seperti itu. Ini berlaku di dalam, ya, untuk barang-barang ribawi. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, kalau berbeda jenis ini berbeda namun masih dalam satu kategori. Seperti contohnya emas dengan perak, atau contohnya seperti emas dengan rupiah, seperti contohnya perak dengan ringgit, atau contohnya seperti dolar dengan real, seperti itu. Atau contohnya seperti kurma dengan beras, beras dengan gandum, demikian. Nah, ini dia berbeda tapi masih dalam satu kategori. Maka kata Rasulullah SAW, fabi'u kaifa syi'tum, silahkan kalian jual itu sekehendak kalian. Idza kana yadan biyadin, asalkan dia kontan, seperti itu. Ini hanya berlaku dalam apa? Barang-barang ribawi. Hadis ini tadi hadis riwayat Muslim. Seperti itu. Adapun seperti HP, mobil ditukar dengan mobil, sepeda motor ditukar dengan sepeda motor, laptop ditukar dengan laptop, ya, kamera ditukar dengan kamera, rumah ditukar dengan rumah, ya, tanah atau lahan ditukar dengan lahan, seperti itu. Yang dia bukan barang-barang ribawi, maka
Tidak ada pensyaratan dua hal ini, tidak ada, ya. Baik kedua-duanya maupun salah satunya, tidak ada harus ada pensyaratan ini, demikian. Oleh karenanya, dalam kasus yang ditanyakan ini, ya, apabila jual HP dengan HP plus dengan tambahan uang, maka ini bukan termasuk riba. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan juga ini, pertanyaan namun menggunakan pertanyaan di luar tema, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila seorang wanita hamil tua dan ini sudah mendekati waktu kelahirannya, masih mengalami kontraksi, namun keluar lendir-lendir bening, belum ada keluar darah. Bagaimana untuk sholatnya yang bergerak saja tidak sanggup, ya? Baik, ya. Kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ketika belum ada keluar darah nifas, ya, masih diwajibkan bagi wanita tersebut untuk sholat. Hanya saja ketika tidak mampu untuk bergerak, berdiri, maka boleh, ya, untuk sholat dalam kondisi duduk, ya, atau berbaring kalau tidak mampu untuk duduk, seperti itu. Lalu bagaimana dengan cairan yang keluar? Maka tidak masalah cairan yang keluar tersebut. Ya, yang pertama sekali, maka dalam kondisi seperti ini, kalau seandainya keluarnya sering, maka bisa digabungkan sholat, ya, digabungkan sholat. Maka ini dianggap, ya, atau disamakan, dikategorikan seperti tindakan orang yang dalam kondisi istihadah, yaitu wanita yang mengalami keluarnya darah, ya, bukan karena haid atau nifas. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salat dalam kondisi berdiri, kalau kamu tidak mampu maka duduklah, ketika tidak mampu maka berbaringlah, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maaf ya, batuk ini. Untuk tadi cairan yang keluar, maka tidak masalah. Cukup saja dibersihkan, kemudian berwudu sekali saja, kemudian menggabungkan dua sholat dengan cara ditunda waktunya, seperti contohnya zuhur, ya, ditunda sedikit, kemudian disatukan dengan asar. Tapi kalau khawatir contohnya nanti di asar sudah melahirkan, maka ya sudah, zuhur saja yang lakukan sholat ketika itu. Berwudu, apapun yang keluar setelah itu ya tidak dianggap seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Pertanyaan ini adalah, apakah hanyir ikan itu najis? Hanyir itu apa? Anyir, ya, bau anyir ikan, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, "Uhillat lana maitatani wadamani." Rasulullah SAW bersabda, ya, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah.
Wa ammal maitatani fassamaku atau falhutu wal jaradu. Adapun dua bangkai, ya. Adapun dua bangkai, maka dua bangkai itu yang halal tersebut adalah ikan dan belalang. Wa ammad damani, adapun dua darah tersebut adalah fal kabidu wat tihalu, yaitu hati dan limpa. Demikian. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Nah, ini hadis ini menunjukkan halalnya ikan, ya. Sehingga ikan ini tidaklah dia disembelih. Ya, sebagaimana belalang juga tidak perlu disembelih. Dan disebutkan dalam bentuk kondisi bangkai. Artinya mati tanpa dia disembelih, maka ini halal. Demikian. Apa saja yang halal, maka apa saja yang ada pada ikan tersebut halal. Kecuali kalau dia memudaratkan, maka haram tentunya. Demikian. Sekedar darahnya, ya, begitu juga contohnya kulitnya, bau amisnya, maka ini tidaklah najis, ya, tidaklah najis. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya. Baik, di sini ada pertanyaan seperti ini. Tukar menukar uang di masjid, apakah termasuk terlarang? Ya. Tukar menukar uang di masjid, apakah termasuk terlarang? Baik, para muslim rahimani warahmatullah. Ini sudah pernah kita singgung sedikit pada waktu yang lalu, ya, ketika membahas tentang ketika membahas tentang riba, bahwasanya tukar menukar adalah merupakan bentuk jual beli, ya. Tukar menukar disebut dengan barter, ya, itu disebut dengan jual beli. Nah, bagi orang yang mengharamkan jual beli di masjid, karena memang berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, ya, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil bai'i wasyira'i fil masjid. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang jual beli di masjid. Demikian. Al-aslu fil bai'i al-aslu fit tahrim, al-aslu fin nahyi lit tahrim, hukum asal larangan itu adalah haram. Demikian. Walaupun ada ulama yang berpendapat itu hanya makruh saja. Demikian. Namun wallahu ta'ala alam, makanya kita katakan bagi orang yang berpendapat haramnya jual beli di masjid, maka baik itu nominal kecil atau nominal besar, ya, sepele atau tidak sepele, ya, maka tetap saja jual beli tersebut haram. Termasuk di antara bentuk jual beli adalah, ya, tukar menukar. Demikian, tukar menukar. Tukar menukar uang, ini termasuk jual beli. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Kita akan sebutkan bahwasanya tukar menukar itu merupakan bentuk jual beli. Ya. Perhatikan di sini dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'u adz-dzahaba bidz-dzahabi illa mislan bimislin, wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'din. Wala tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa mislan bimislin wala tushiffu ba'daha 'ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban binajizin." Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu menjual. Lihat, Rasulullah menggunakan kalimat jual. Jangan kamu menjual belikan emas dengan emas. Lihat, emas dengan emas, ya, itu bila dibarter. Ini barter, ini emas dengan emas, barter dia. Ya. Dengan menggunakan kalimat jual. Jadi ketika barter, ya, emas dengan emas, dengan bahkan ya, Rasulullah mempersyaratkan itu dengan apa? Dia harus sama, ya, dan jangan dilebihkan sebagian di atas sebagian yang lain. Ya, jangan dilebihkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Maksudnya jangan dilebihkan, harus sama. Ya. Dan jangan juga, ya, menjual belikan perak dengan perak, kecuali
harus dengan serupa, sama nilainya. Dan jangan lebihkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dan jangan kalian menjual belikan dari alat-alat tukar tersebut atau emas dan perak tersebut yang tidak ada dengan yang ada ketika itu. Maksudnya tidak tunai. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat jual beli untuk pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak. Bahkan dengan senilai. Nah di sini menunjukkan bahwasanya jual beli walaupun dia tidak ada rugi, jual beli walaupun tidak ada rugi itu disebut dengan jual beli. Jadi jual beli itu bisa ya orang tersebut mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut. Ada yang dia impas, ada yang dia rugi. Ada jual beli namanya jual beli modal kalau bahasa kita ya. Jual beli modal saja, yaitu modal yang pernah dia membeli ya barang tersebut, maka itu dijual kembali, dia tidak lebihkan. Ada yang dia ingin mengambil untung, ada yang dia rugi, demikian. Ini semuanya jual beli. Jadi maupun dia berhutang, mau dia kontan, asalkan kalau dia tidak barang-barang ribawi. Kalau berhutang tidak boleh ya. Ya. Kalau dia barangnya, andaikan barangnya tersebut adalah barang yang katakanlah bukan barang ribawi, ya, yang dia jual belinya ada yang kontan, ada yang tidak kontan, kan seperti itu. Baik kontan ataupun tidak kontan salah satunya, ya. Kemudian dia rugi ataupun untung, ataupun mungkin dia jual modal saja, maka ini disebut dengan jual beli. Ya. Lebih-lebih barter uang dengan uang. Yang di sini Rasulullah menyebutkan dengan kalimat jual beli. Ya. Bahkan harus senilai. Kalau dia tidak senilai maka dia jatuh kepada riba. Demikian. Ya. Seperti itu. Dan dia harus kontan semuanya. Kalau tidak kontan maka jatuh kepada riba. Ya, kalau ini riba nasi'ah. Kalau yang berlebih maka riba fadl. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah. Rasulullah menggunakan kalimat jual beli. La tabi'u. Jangan kalian lakukan jual beli. Menunjukkan bahwasanya barter itu jual beli. Oleh karenanya bagi siapa saja yang memandang haramnya jual beli di masjid, maka tidak boleh melakukan tukar menukar uang di masjid. Begitu, itu kelaziman. Itu merupakan bentuk apa? Hubungan tuntutan. Dituntut demikian karena sama para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau demikian maka tidak fair orang yang mengeluarkan atau yang mengecualikan ya, tukar menukar uang di masjid ini dari larangan jual beli. Hendak dikecualikan. Ini kita katakan ini tidak beralasan. Ya, seperti itu. Atau mungkin karena ketidakpemahaman, tidak paham tentang kasus tersebut, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka sepertinya kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini ya. Mohon maaf ya, dalam penyampaian materi kali ini banyak ya tertunda atau terganggu dengan batuk ya. Semoga mudah-mudahan lain waktu tidak terulang kembali, mudah-mudahan ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada, dan lebih-lebih kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di semua waktu dan alam yang kita lalui, sampai pun nanti di alam akhirat kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke surga, negeri kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan kepada Allah, saya mohon ampun. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.